Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 566. Memasuki gedung asrama nomor 8, Little White melewati gerbang mengikuti Hao-Ren dengan tumitnya dan melompat ke atas tangga. Dome Building nomor 7 dan Dome Building nomor 8 terletak di sisi berlawanan dari jalan utama, sehingga mereka terhubung meskipun jumlahnya. Penduduk asrama bangunan nomor 8 terutama siswa tahun pertama program teknik mekatronika. Hao-Ren menemukan kamar 507 tetapi tidak melihat Suke. Hanya dua teman sekamarnya yang ada di ruangan itu. Mengikuti Hao-Ren, Little White memasuki kamar asrama juga. Apakah Suke tidak ada di sini? Hao-Ren bertanya kepada mereka. Kamar asrama untuk siswa tahun pertama relatif bersih dan memiliki lebih sedikit barang. Dua siswa yang membaca di ruangan itu sedikit terkejut ketika mereka melihat Hao-Ren. Beberapa hari setelah mereka memasuki sekolah, mereka diberitahu tentang kisah-kisah dari siswa kelas atas. Mereka diperingatkan bahwa mereka tidak boleh main-main dengan dua orang di East Ocean University. Satu adalah Huang Suji, dan yang lainnya adalah Hao-Ren. Sekarang, legendaris Hao-Ren tiba-tiba datang ke kamar 507. Itu membuat dua siswa tahun pertama gugup. Dia keluar. Senior, apa yang kamu inginkan untuknya? Mereka segera berdiri dan bertanya dengan gemetar. Melihat kegugupan mereka, Hao-Ren menatap dirinya sendiri dan bertanya-tanya apakah dia telah menjadi sama ganasnya seperti Huang Suji. Oh, masalah kecil. Apakah kamu memiliki nomor ponselnya? Tanya Hao-Ren. Kamu, ya. Salah satu dari mereka bergegas untuk mengeluarkan ponselnya. Mereka telah mendengar bahwa Huang Suji bertanya tentang Suke, dan sekarang Hao-Ren juga datang untuk mencarinya, membuat mereka bertanya-tanya apakah Suke berada dalam masalah besar meskipun mereka pikir dia adalah pria yang berperilaku baik. 139, pria itu memberitahu Hao-Ren nomor ponselnya. Hao-Ren mengeluarkan ponselnya dan mencatat nomornya. Setelah meletakkan ponselnya, Hao-Ren melihat sekeliling ruangan dan bertanya, yang mana ranjang Suke? Yang ini, pria yang memberi nomor telepon Hao-Ren. Suke menunjuk ke tempat tidur atas dekat pintu. Hao-Ren menatap tempat tidur dan kemudian ke meja yang sesuai dan menemukan rapi dan bersih. Kedua orang di ruangan itu menatap Hao-Ren dengan hati-hati, merasa seperti Suke memang ditargetkan. Baik, itu saja. Hao-Ren berbalik dan berjalan keluar dari kamar asrama. Little White mengikuti Hao-Ren dan berlari keluar. Ketika dia berjalan ke bawah, Hao-Ren mengirim pesan teks ke Suke, meminta untuk melakukan latihan pertempuran dengannya pukul 9 malam di lapangan olahraga dekat kolam renang. Jawaban Suke muncul setelah sekitar selusin menit dengan dua kata, "Oke, senior." Hao-Ren menduga bahwa teman sekamar Suke pasti sudah menelepon Suke, tetapi dia tidak khawatir tentang detail sekecil itu. Untuk siswa biasa, memang menyusahkan bahwa mereka menjadi target senior, jahat, dan legendaris begitu mereka memasuki universitas. Namun, Suke adalah orang yang mengeluarkan tantangan pertama. Setelah kembali ke kampus, Hao-Ren pergi ke gedung administrasi untuk melihat Yue Zilong di kantor penasihat. Yang mengejutkannya, Yue Zilong tidak datang ke sekolah dan sedang cuti sakit. Hao-Ren telah merencanakan untuk melaporkan kepada Yue Zilong tentang klub dan memintanya beberapa sumber daya dari kuil Dewa Naga untuk memberikan momentum ke klub. Meskipun Su-Han adalah pengawas klub, bos sebenarnya adalah Yue Zilong, wakil kepala kuil-kuil Naga Dewa. Hao-Ren ingin dia menjadi dukungan klub di belakang layar. Yue Zilong yang telah mengusulkan untuk mengumpulkan semua pembudidaya naga di East Ocean University, jadi wajar saja jika dia harus menyediakan dana. Bagaimanapun, kuil Naga Dewa menikmati kekayaan tidak kurang dari salah satu dari 4 klan naga laut, dan ia memiliki tanggung jawab untuk mendanai klub. Jika Yue Zilong tahu tentang rencana Hao-Ren, dia akan memuntahkan darah meskipun kekuatan kian level puncaknya. Ketuk, ketuk, ketuk. Hao-Ren berjalan ke kantor klub kaligrafi di gedung akademik E. Di kantor, dua siswa menghubungkan komputer di bawah permintaan Lucky. Melihat Hao-Ren, mereka langsung menyambutnya. Hai, Presiden. Mengibaskan ekornya, Little White mengikuti Hao-Ren ke kantor. Kantor itu bahkan lebih besar dari yang diharapkan Hao-Ren. Hampir sebesar kantor Lu King. Satu-satunya hal adalah bahwa meja dan kursi terbuat dari kayu biasa, bukan kayu cendana yang berharga yang digunakan di kantor Lu King. Dua siswa yang menghubungkan komputer adalah anggota klub kaligrafi dan naga elemental kayu. Tidak apa-apa.
Kamu bisa pergi sekarang. Aku akan mengambilnya dari sini, kata Hao Ren. Presiden, kita harus membersihkan kantor sebelum kita pergi, jawab mereka. Mereka telah menawarkan untuk membantu membuat kesan yang baik pada Hao Ren dan Lucky. Melihat bahwa kerajaan mereka hanya setingkat zen dan tidak stabil, Hao Ren mengeluarkan 2 pil pengisian esensi dan berkata, aku akan menggunakan kantor ini sekarang, dan kamu dapat membersihkannya besok. Ambil 2 pil ini dan isi kembali esensimu. Sepertinya 2 pembudidaya naga elemental kayu berasal dari klan naga yang sama, dan mereka gembira ketika mereka melihat pil dan mengambilnya dari tangan Hao Ren sebelum keluar dari kantor. Mereka senang dengan kemurahan hati Hao Ren dan memutuskan untuk bekerja lebih keras di klub. Setelah menutup pintu kantor dan memasang bola energi merah sederhana, Hao Ren mengambil Little White dengan satu tangan dan meletakkannya di atas meja. Dia tidak menggunakan gulungan transformasi yang telah diberikan Lady Zen padanya. Tetapi menurut Zen Chongming, itu adalah teknik yang berharga. Hao Ren waspada terhadap Lady Zen dan tidak tahu niat sebenarnya. Sebaliknya, Zen Chongming tidak begitu rumit meskipun temperamennya buruk. Dengan konfirmasi Zen Chongming, Hao Ren yakin bahwa teknik itu tidak ada salahnya. Pada level 3, Little White memiliki bulu emas di kaki dan sebagian besar kakinya. Mengedarkan esensi sifatnya menurut Transformation Scroll 2 kali, Hao Ren mengikuti instruksi dari gulungan itu dan dengan ringan meletakkan jari telunjuk dan jari tengahnya di dahi Little White. Berbaring di atas meja di atas perutnya, Little White yang telah menggigit kabel komputer dengan bosan tiba-tiba menggigil. Esensi alam 5 unsur murni mengalir dari jari Hao Ren ke tubuh Little White perlahan. Jangan bergerak, Little White. Merasa gelisah di Little White, Hao Ren berkata dengan cepat. Sebagai binatang roh Hao Ren, Little White memahami kata-katanya dan berbaring lagi sambil melihat Hao Ren dengan mata hitamnya. Tindakan ini disebut menekan kuil binatang. Setan binatang memiliki meridian yang berbeda dari pembudidaya manusia, dan tata letak acupoin binatang buas sangat berbeda dari manusia juga. Transformasi yang disebut berarti bahwa binatang iblis akan berubah menjadi bentuk manusia setelah melewati kesengsaraan surgawi, mendapatkan meridian yang sama dengan pembudidaya manusia. Mereka akan memiliki pengalaman kultivasi yang lebih lancar dengan cara ini dan dapat mengisi pada kesengsaraan surgawi kedua. Para pembudidaya naga secara teknis binatang buas juga, tetapi mereka dilahirkan dalam bentuk manusia dan memiliki meridian yang sama. Selain itu, dilengkapi dengan inti naga, mereka adalah kelompok makhluk yang menikmati proses budidaya termudah. Selama mereka mencapai tingkat Dui, para pembudidaya naga bisa mengaktifkan garis keturunan iblis primitif mereka dan berubah menjadi bentuk naga mereka. Spesies binatang iblis yang berbeda memiliki meridian dan titik akupuntur yang berbeda, tetapi mereka semua memiliki titik akupuntur yang penting di tengah dahi mereka, dan itu disebut Beast Temple. Esensi alam Hao Ren memasuki meridian Little White melalui Beast Temple Acupoint, dan Hao Ren dapat merasakan struktur meridiannya. Tentu saja, tindakan menekan kuil iblis harus dilakukan dengan kepercayaan iblis binatang buas. Jika tidak, binatang iblis itu akan mendapatkan kekerasan dan melukai para pembudidaya yang mencobanya. Setelah semua, energi iblis binatang buas iblis itu cukup kuat, dan kekuatan tolakan yang dihasilkan oleh Beast Temple Acupoint akan menjadi kuat. Berbaring patuh, Little White mencoba yang terbaik untuk mengendalikan dirinya meskipun ketidaknyamanan yang disebabkan oleh esensi alam Hao Ren yang bepergian di tubuhnya. Peta meridian mulai terbentuk dalam pikiran Hao Ren sementara manik-manik putih di dekat perut Little White berkedip samar. Itu adalah inti internal Little White. Juga, ada 4 keping emas di cakar Little White. Mereka adalah seperangkat harta dharma yang dimasukkan oleh Zen Chongming ke dalam cakarnya. Titik akupuntur yang penting mulai terlihat satu persatu. Persimpangan meridian adalah titik akupuntur dalam tubuh Little White. The Beast Temple Acupoint sendiri adalah persimpangan dari 3 meridian utama. Sementara esensi alam Hao Ren berjalan perlahan melalui meridiannya, Little White tidak lagi kaku. Sebaliknya, itu santai di atas meja dan mengeluarkan suara seperti mendengkur dengan senang hati. Perasaan geli ini lebih menyenangkan daripada pijatan. Little White menikmatinya, tapi Hao Ren merasa lelah. Itu adalah ujian besar bagi indera spiritual dan esensi alamnya untuk memelihara tubuh Little White dengan Transformation Scroll. Di level 3, ranah Little White setara dengan Core Formation Realm. Level Gen Hao Ren juga setara dengan Core Formation Realm, dan kekuatan keseluruhannya mungkin tidak lebih besar dari Little White. Karena Little White adalah binatang iblis dengan atribut unsur ganda air dan api, Hao Ren menarik 3 unsur lainnya dari esensi alam 5 unsurnya.
Dia hanya menggunakan esensi unsur air dan unsur api untuk menggosok daerah di sekitar inti setan Little White. Melalui Scroll Transformation, para pembudidaya tingkat tinggi bisa memelihara dan berkomunikasi dengan binatang iblis. Setelah Haoren melakukan itu untuk sementara waktu, patung esensi unsur air dan unsur api mengalir keluar dari inti internal Little White. Jangan bergerak. Tangan kiri Haoren dengan lembut menekan acu poin penting di punggung Little White. Energi setan murni Little White mengalir keluar dari dahinya dan memasuki dada Haoren melalui lengan kanannya sebelum pergi ke lengan kirinya dan kembali ke punggungnya. Seperti lilitan Tai Chi, energi iblis Little White dan esensi alam Haoren mulai beredar dengan lancar. Bab 567. Boom, boom, energi iblis Little White yang luar biasa berayun di antara lengan Haoren seperti bola besi besar, dan hampir mencekiknya ketika ia menjelajah dadanya. Gulir bayangan pedang bayangan cahaya Haoren dapat melepaskan esensi alam dari tubuhnya ke alam, dan dia mengarahkan energi iblis Little White untuk membentuk siklus peredaran darah yang hebat di luar tubuhnya. Para pembudidaya tampak tidak bergerak ketika mereka berkultivasi, tetapi esensi alami dalam tubuh mereka terus beredar. Semakin aktif esensi alam, semakin halus komunikasi dengan alam, dan semakin tinggi dunia. Gulir transformasi disebut adalah teknik budidaya untuk binatang iblis. Karena Little White belum mengaktifkan kecerdasannya, diperlukan Haoren untuk mengolahnya. Inti internal Little White adalah inti internal iblis level 3, yang karenanya energi iblisnya sangat murni. Untuk pembudidaya manusia, inti internal binatang buas adalah eliksir yang berharga. Sementara Haoren sedang membuka blokir acu poin Little White, dia memelihara meridiannya sendiri dalam prosesnya. Inti internal binatang buas tingkat tinggi adalah bahan berharga yang diperjuangkan para pembudidaya karena garis keturunan binatang buas mirip dengan binatang buas primitif, dan energi di inti internal jauh melampaui inti internal yang dipadatkan oleh para pembudidaya. Semakin tinggi tingkat binatang iblis, semakin banyak garis darah purba diaktifkan, dan inti internal semakin bernilai. Sebagai binatang iblis tingkat 3, meskipun garis keturunan binatang buas kuno kurus di tubuh Little White, energi penuh yang dilepaskan dari inti internalnya cukup luar biasa. Haoren memejamkan matanya dan memindahkan esensi alam 5 unsur ke batas sementara inti internal Little White melepaskan lebih banyak energi jahat. Secara teori, esensi alam dan energi iblis adalah sama. Keduanya esensi dari alam dan keluar sebagai energi 5 unsur. Kombinasi dua energi membawa semangat baru ke tubuh Haoren. Demikian pula, energi iblis Little White menjadi lebih murni setelah pertukaran. Dengan Scroll Transformation, Haoren membantu Little White menghilangkan kotoran dari tubuhnya, meningkatkan fisiknya, dan membuat garis keturunan binatang buas yang saleh lebih berbeda. Jika semua kotoran di tubuh Little White bisa dihilangkan, itu bisa mengaktifkan garis darah kuno dan menjadi binatang yang saleh. Di kantor, Haoren tenggelam ke dalam kondisi budidaya terdalam dengan semua pori-porinya terbuka, dan kotoran di tubuhnya keluar dengan pemurnian garis keturunan Little White. Sambil memelihara roh binatang, Haoren dan Little White membentuk hubungan sejati antara tuan dan hewan peliharaan. Haoren menghela napas dalam-dalam dan menarik tangannya yang sudah agak mati rasa. Little White merasa sangat nyaman sehingga hampir tertidur. Merasakan Haoren menarik tangannya, itu menggelengkan kepalanya dan berdiri di atas meja sebelum pindah ke sisi Haoren dan menggigit jari-jarinya dengan intim. Haoren lelah setelah memilah-milah meridian Little White, tapi dia mendapatkan ikatan yang lebih kuat dengannya. Little White merasa santai dan segar di seluruh tubuhnya dengan energi iblis yang lebih banyak di inti internalnya. Lapisan materi hitam telah muncul di kulit Haoren, yang merupakan hasil dari membersihkan meridiannya sendiri ketika dia menerapkan Transformation Scroll on Little White. Meskipun Light Shadow Splitting Sword Shadow Scroll dapat melepaskan dan menarik energi pedang, Haoren selalu fokus pada menyerap esensi alam dan tidak membersihkan kotoran di tubuhnya karena dia tidak tahu caranya. Haoren melepas bajunya dan mencucinya di wastafel. Setelah memutarnya kering, dia memakainya kembali. Berdiri di tepi meja, Little White mengibaskan ekornya dan menatap Haoren dengan rasa terima kasih. Haoren membuka tirai dan menyadari bahwa itu sudah malam. Sekitar 7 jam telah berlalu tanpa dia sadari ketika dia memelihara meridian untuk Little White. Sudah jam 9.30 malam. Dia sudah setengah jam terlambat untuk pertarungan yang dijadwalkan. Ayo pergi. Haoren membuka jendela dan membuang Little White sebelum dengan cepat melepaskan bola energi merah. Melayang di udara, cakar Little White melepaskan api kemasan. Ketika Haoren melompat keluar dari jendela, ia segera berubah menjadi bentuk singa salju dan terbang menuju lapangan olahraga di utara dengan Haoren di punggungnya.
Di lapangan olahraga yang sebagian besar digunakan sebagai lapangan sepak bola, lebih dari 500 anggota klub kaligrafi berdiri di atas rel di sekitar lapangan, membentuk lingkaran besar. Mengenakan celana pendek, sepatu kets dan kemeja kotak-kotak, Suke berdiri di tengah lapangan. Haoren mengeluarkan pil pengisian esensi level 4 dari kalungnya dan menelannya, langsung mengisi ulang tubuhnya. Dia datang. Ini dia datang. Para anggota klub kaligrafi berteriak pada kedatangan Haoren. Sebagian besar dari mereka belum pernah melihat singa salju White sebelumnya, dan mereka tertegun ketika melihat Little White terbang dengan cakarnya diselimuti api. Sebagian besar dari mereka tidak berani melawan binatang iblis seperti Little White. Bang! Little White mendarat di ladang, dan getaran yang ditimbulkannya begitu hebat sehingga rasanya seperti truk seberat 10 ton lewat. Dengan kekuatan luar biasa seperti itu, cakarnya bisa mengirim pembudidaya biasa terbang 500 hingga 600 meter. Little White berdiri di sana. Haoren berdiri di lapangan dan menunjuk ke suatu tempat di samping. Little White menggaruk hidungnya dengan cakarnya dan berubah kembali menjadi bentuk anak anjingnya. Kemudian, ia berlari ke tepi lapangan seperti bola bulu putih yang bergulir dan berdiri di dekat kaki Lucky. Para pembudidaya muda itu memandang Little White, tidak berani memikirkan sedikit tentang anak anjing ini. Senior, aku sudah menunggu kamu untuk waktu yang lama, Suke menatap Haoren dan berkata dengan tulus. Nada suaranya tenang. Tidak ada jejak sarkasme atau ejekan. Aku terlambat. Haoren melambaikan tangannya dan tidak menjelaskan. Dia melihat sekeliling lapangan dan melihat bidak catur hitam atau putih tergabung di rumput setiap setengah meter. Mereka adalah bagian dari formasi array skala menengah yang telah dibangun Lucky. Haoren terkejut bahwa Lucky mengerti formasi array, dan dia bahkan lebih yakin bahwa Lucky adalah pria yang berbakat. Formasi susunan yang mengelilingi lapangan itu seperti bola energi yang disiapkan para pembudidaya sebelum berkelahi, tetapi yang ini lebih besar, dan para pembudidaya memiliki lebih banyak ruang untuk bergerak. Melihat Suke, Haoren mundur beberapa langkah dan mengangkat tangannya dengan ringan. Segera, 160 energi pedang putih muncul di sekitar Haoren. Wow, luar biasa. Dikatakan bahwa saudara Hao menggunakan teknik ini di kuil Dewa Naga. Semua jenis terengah-engah terdengar di antara anggota klub kaligrafi yang berdiri di tepi lapangan olahraga. Energi pedang mengitari Haoren perlahan. Itu gelap karena lapangan olahraga hanya diterangi oleh lampu jalan di luar, membuat energi pedang 160 Ren Hao terutama bersinar. Pergi. Haoren mengirim energi pedangnya 160 terbang menuju Suke. Banyak pembudidaya muda belum pernah melihat serangan dengan energi pedang kental sebelumnya, dan mereka melebarkan mata mereka. Berdiri 100 meter dari Haoren, Suke mengangkat tangan kanannya dengan ringan, dan piringan emas muncul di depannya. Oh, harta Dharma Natal! Teriak seorang kultivator berdiri di tepi lapangan. Hanya harta Dharma Natal yang bisa dipanggil dari tubuh sesuka hati. 160 energi pedang Haoren menghantam cakram dan diubah menjadi cahaya putih yang pecah. Ketika para pembudidaya sekitarnya kecewa dengan energi pedang Haoren, 160 energi pedang lain tiba-tiba muncul di sekitar Suke. Selama esensi alam tidak tersebar, energi pedang ada. Energi pedang Haoren bisa membentuk kembali segera setelah rusak. Setelah mencapai tingkat gen tingkat menengah, ia memiliki penguasaan energi pedang yang sangat baik. Setiap kultivator yang tidak tahu tentang kekuatan Haoren akan terbunuh oleh satu serangan. Semua 160 energi pedang menunjuk ke arah Suke dalam lingkaran yang sejajar dengan tanah. Dia dikelilingi. Para pembudidaya di sekitar lapangan berseru dengan penuh semangat. Sekarang mereka mengikuti Haoren, mereka secara alami berharap bahwa Haoren akan sekuat mungkin. Dua serangan sederhana Haoren menunjukkan kepada mereka bahwa mereka tidak cocok untuknya. Namun, mereka tidak tahu bahwa Haoren baru saja menguji Suke dan belum melepaskan kekuatan penuhnya. Energi pedang berputar di sekitar Suke dengan cepat dan berubah menjadi cakram tak kasat mata dengan mata telanjang, menebas ke arah dada Suke. Senior, aku harus kembali dan belajar segera. Ayo, tunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya, bukannya menguji aku. Tangan kanan Suke dengan ringan menunjuk ke langit, dan piringan emas segera tumbuh lebih besar. Itu menyelimuti Suke dan memblokir energi pedang Haoren. Formasi array ular satu baris. Energi pedang yang memantul dari perisai emas tiba-tiba membentuk garis sebelum menembak ke arah Suke seperti 160 panah kuat satu demi satu. Para pembudidaya muda di sekitarnya tercengang, mengetahui bahwa energi pedang akan menembus lubang besar di tubuh mereka jika mereka menjadi sasaran. Bang! Bang! Bang!
Suke mundur 3 langkah, tetapi perisai emasnya memblokir energi pedang Haoren. Namun, esensi sifatnya di sekitar tubuhnya berfluktuasi, membuatnya sulit bagi Haoren untuk melihat wilayah asalnya. Itu pasti salah satu efek dari harta dharma berbentuk perisai ini. Formasi arai ular satu garis yang diciptakan oleh 160 energi pedang akan menembus seorang penanam rilem inti formasi, tetapi Suke telah memblokirnya. Senior, jika kamu bisa menang, aku akan memberimu harta dharmaku. Namun, jika kamu kalah, aku ingin salinan Light Shadow membelah gulir bayangan. Suke tertawa sementara harta dharma berbentuk tamengnya melepaskan cahaya kemasan. Bab 568. Dang, terdengar seperti gong, perisai emas memaksa energi pedang yang dilepaskan oleh Haoren. Energi pedang putih yang tersebar di udara menerangi lapangan olahraga seolah-olah itu siang hari. Jika bukan karena pembentukan arai, siswa biasa di gedung asrama akan diberitahu. Haoren mengepalkan tangannya, dan energi 160 pedang berubah dari putih menjadi merah. Tidak sehebat energi pedang putih, yang merah terlihat jorok dalam kegelapan. Red mewakili elemen api, dan energi pedang ini bisa menekan elemen logam sesuai dengan hukum alam. Para pembudidaya muda begitu terkejut sehingga mereka menjadi terdiam ketika mereka melihat energi pedang langsung memerah. Hua, 160 energi pedang lain terbang ke langit tinggi sebelum berputar-putar kembali. Itu adalah energi pedang elemen kayu hijau. Formasi larik dua naga. Kayu menciptakan api, dan api menekan logam. Dua arai pedang panjang saling memberi kekuatan sementara mereka menyerang ke arah Suke. Luar biasa. Senang bukannya terkejut, Suke membuang perisai emas. Swoosh, 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 swoosh. Perisai putaran emas berubah menjadi 4, lalu ke 8, 16, seketika, itu berubah menjadi 64 perisai yang membentuk dinding. Itu tampak memancar dan mencolok. Harta dharma ini luar biasa, berdiri di ujung lapangan, Lucky tidak bisa membantu berseru. Karena kelangkaan penguasa harta dharma di antara para pembudidaya naga, pertempuran antara pembudidaya naga jarang melibatkan harta dharma. Namun, harta dharma Suke jelas kuat, lebih fleksibel daripada harta catur dharma Lucky Head meminjam dari penatua senior Wude Forest selama ujian umum kuil Dewa Naga. Para pembudidaya lainnya bahkan lebih bingung. Sebagian besar dari mereka tidak memiliki harta dharma yang baik, jadi mereka iri ketika mereka melihat harta dharma berbentuk perisai yang bisa melakukan hal seperti itu. Energi pedang Haoren melesat ke perisai seperti air panas ke balok es, tapi mereka berubah menjadi uap putih sebelum menghilang sepenuhnya saat suara yang terdengar teredam. Tuanku memberi aku harta dharma ini. Senior, jika kamu suka, aku akan memberikannya kepada kamu sebagai hadiah, Suke memanggil Haoren. Haoren tahu bahwa energi 320 pedangnya telah diserap oleh perisai emas yang jelas bukan harta dharma unsur logam biasa. 320 energi pedang itu bukan sejumlah kecil esensi alam, dan Haoren akan panik jika sebelumnya. Namun, Haoren sedang menguji kekuatan harta dharma Suke, dan dia hanya kehilangan satu ronde bukannya dikalahkan. Hua, 640 energi pedang tiba-tiba naik di samping Haoren. Para pembudidaya muda di sekitar ladang tercengang dengan tidak percaya. Cukup sulit bagi satu orang untuk mengendalikan 320 energi pedang, tapi sekarang Haoren telah memanggil 640 energi pedang. Dengan lambaian tangan kanannya, 640 energi pedang berwarna-warni terbang melintasi langit. Beberapa energi pedang melewati tepi lapangan, dan aura dingin membawa keringat dingin ke beberapa petani muda ketika energi pedang menyapu melewati mereka. Energi pedang ini bukan hanya energi tetapi pedang dengan kehadiran yang mengerikan. Senior, ini luar biasa. Suke melihat energi pedang dengan kejutan yang menyenangkan dan memuji lagi. Dia tampak senang seolah-olah dia menghargai teknik yang luar biasa, sepertinya tidak menyadari fakta bahwa energi pedang mengelilinginya. Dengan dengusan ringan, Haoren mempercepat energi pedangnya yang meluncur ke arah Suke secara acak. Sepertinya sekelompok besar tawon berlari menuju Suke. Senior, kamu benar-benar tanpa ampun. Teriak Suke, dan 64 perisai logam tiba-tiba terbelah menjadi perisai bulat kecil yang tak terhitung jumlahnya. Setiap perisai adalah sekecil telapak tangan, tetapi mereka cepat dan cepat. Mereka secara otomatis memblokir energi pedang Haoren dalam gelombang cahaya kemasan. Para pembudidaya muda yang berdiri di tepi lapangan terpesona. Mereka telah menyaksikan pertempuran antara pembudidaya naga lainnya, tetapi tidak ada yang bertarung seperti ini.
Sementara mereka menyaksikan pertempuran latihan antara Haoren dan Suke, mereka tahu mereka adalah katak yang duduk di sumur. Sebuah ungkapan Cina untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki perspektif yang terbatas dan tidak dapat melihat banyak hal di sekitarnya. Lucky yang berkonsentrasi pada pertempuran tiba-tiba melihat sosok putih melayang ke sisinya. Dia berbalik dan melihat pendatang baru sebelum langsung menyapa, "Mes." Su Han mengangguk sedikit, tetap menatap lapangan. Kekuatan kultivasi Haoren lebih besar daripada ujian umum kuil Dewa Naga, tetapi Suke memegang harta dharma tertinggi, harta spiritual tertinggi. Yang disebut sebagai harta spiritual tertinggi adalah harta dharma dengan sifat spiritual dan memiliki pikiran mereka sendiri. Mereka bisa bertarung tanpa kendali pemiliknya. Pedang giok putih Su-Han sekarang memiliki beberapa sifat spiritual setelah disempurnakan dengan bahan-bahan tambahan yang berharga dan jejak jiwa guntur roh, tetapi masih belum ada tandingannya dengan harta spiritual tertinggi. Meskipun jumlah harta spiritual tertinggi yang tersisa di surga pertama tidak jelas, itu jelas bukan jumlah yang besar. Harta spiritual tertinggi ini adalah harta pribadi penggarap agung kuno, dan mereka digunakan dengan cara yang sama seperti harta dharma natal yang ada. Berbeda dari para pembudidaya saat ini, para pembudidaya agung di masa lalu tidak memasukkan harta dharma ke dalam tubuh mereka. Sebaliknya, mereka memelihara harta dharma mereka dengan melepaskan esensi alami mereka. Setelah lebih dari ribuan tahun diasuh oleh para pembudidaya kuno yang kuat, harta dharma ini sekarang memiliki sifat spiritual yang melimpah. Ding! Ding! Energi pedang 640 yang dirilis Haoren dengan kekuatan penuhnya semua ditembak ke perisai emas kecil. Meskipun energi pedang tidak dapat diprediksi dan bergeser, perisai emas tampaknya tahu arah energi pedang Haoren dan bisa menghalanginya dengan tepat. Harta spiritual tertinggi ini memang harta dengan sifat spiritual yang hebat, bisik Su-Han saat dia menyaksikan pertempuran di lapangan. Bahkan, harta karun kuno di 9 Naga Palace semua harta spiritual tertinggi dan karenanya sangat kuat. Namun, mereka telah kehilangan sifat spiritual mereka sejak lama setelah dikunci di Istana 9 Naga selama ribuan tahun tanpa pengasuhan yang tepat. Kalau tidak, lukisan sungai Gunung Qiankun milik Zhao Hongyu bahkan bisa menangkap gunung dan lautan di dalam alih-alih hanya menjadi harta karun dharma penerbangan. Bagaimana mungkin Haoren, seorang kultivator tingkat gen, mengalahkan harta spiritual tertinggi? Su-Han berpikir dan sedikit mengernyit, tampak seperti peri yang cantik ketika cahaya keemasan menyinari dirinya. Lucky melirik Su-Han di sisinya, masih terkejut bahwa dia akan datang ke sini secara pribadi. Tampaknya hubungan antara Su-Han dan Haoren sangat tidak biasa. Menyerang. Haoren memberi isyarat, dan energi pedang 640 membentuk 31 line snake array formation dan menyerang Suke dari 3 arah. Saling terlibat, energi pedang melesat ke arah Suke seperti 3 tombak bor. Para pembudidaya muda di sekitarnya hampir kehilangan keseimbangan ketika esensi alam di daerah itu mengaduk seperti angin kencang. Cahaya emas tiba-tiba melintas di sekitar Suke, dan perisai emas naik 5 meter di atas tanah dengan Suke di atasnya. Bang! 3 tombak panjang meledak dan menciptakan kawah besar dengan diameter sekitar 30 meter sementara fluktuasi esensi alam yang keras hampir menghancurkan formasi susunan. Para pembudidaya muda yang berdiri di tepi terhuyung mundur 3 hingga 4 langkah, dan para pembudidaya tingkat rendah didorong ke tanah oleh gelombang panas. Senior, kamu merusak lapangan, kata Suke sambil berdiri di perisai emas. Haoren mengertakkan giginya sementara energi pedang tersebar keluar dengan suara berderak. Dia hanya berencana untuk menguji kekuatan Suke, tetapi Suke dengan mudah mempertahankan dirinya dengan satu harta dharma. Itu mengejutkan Haoren dan membuatnya sedikit marah. Formasi 3 talenta surga bumi. Energi pedang yang telah menciptakan kawah besar di ladang menjalar ke diri mereka sendiri di bawah kaki Suke. Senior, kamu tidak ingin bertaruh denganku karena kamu takut kalah, kan? Menghindar tidak melirik energi pedang di bawah kakinya, Suke berkata kepada Haoren. Haoren tahu lawannya berusaha memprovokasi dia. Bagaimanapun, perisai emas ini jauh lebih kuat daripada tombak Zheng Yitao. Haoren, itu adalah harta spiritual tertinggi. Kamu tidak bisa mengalahkannya, Su-Han memperingatkan dari pinggir lapangan. Haoren sedikit memutar kepalanya dan menemukan Su-Han berdiri di tepi lapangan. Harta spiritual tertinggi. Para pembudidaya muda semua tampak terpana karena harta spiritual tertinggi adalah harta dharma yang paling suci, dan masing-masing telah dimurnikan selama ribuan tahun dan diturunkan oleh para pembudidaya agung kuno. Hehe, Mes. Su, kamu juga datang. Suke berbalik untuk menyambut Su-Han dengan senyum di wajahnya.
Melihat Suhan mengabaikannya, Suke berbalik ke Hao Ren dan berkata, benar, harta dharma aku adalah harta spiritual tertinggi. Aku akan menunjukkan kekuatannya, senior. Petik 2. Perisai emas bundar di bawah kaki Suke tiba-tiba terbelah menjadi ratusan perisai emas, menyebar di udara di atas lapangan olahraga. Hao Ren mengaktifkan formasi Three Talents Heaven Earth Array hampir secara bersamaan. Array pedang bisa melepaskan kekuatan energi pedang secara maksimal. Ketika array pedang tiba-tiba diaktifkan, banyak esensi alam segera diluncurkan. Lepaskan! Teriak Suke sambil melayang di langit. Seketika, perisai emas kecil yang mengelilingi Suke melesat ke segala arah. Kemudian, mereka hampir melahap energi pedang Hao Ren 640 dalam sekejap. Kemudian, perisai emas yang sebesar koin menembak ke arah Hao Ren satu demi satu. Hao Ren yang telah menyerang beberapa saat yang lalu sekarang dikepung oleh ratusan perisai emas Suke. Naik! Hao Ren melepaskan energi pedang Hundun untuk membentuk perisai. Berderak perisai emas mendarat di energi pedang Hundun Hao Ren seperti hujan es yang hebat, dan mereka berhenti sebentar sebelum menusuk energi pedang. Masih belum cocok, Suhan menggelengkan kepalanya sedikit sambil menonton Hao Ren dan Suke erat. Jika Suke mencoba meluncurkan serangan pembunuhan, dia akan menembakkan White Jade Sword terlepas dari apa yang disebut aturan. Hao Ren mengalami kekuatan harta spiritual tertinggi untuk pertama kalinya, dan dadanya sakit karena serangan itu. Senior, aku akan menggunakan semua kekuatanku, kata Suke sementara perisai emas berbentuk koin tiba-tiba naik di udara. Itu masih akan dianggap sebagai kemenangan jika aku mengalahkanmu dengan harta dharma, kan? Tanya Hao Ren. Tentu saja. Jawab Suke. Baik. Aku akan bertaruh dengan kamu. Apakah kamu yakin masih ingin menerimanya? Hao Ren berkata dengan ringan sambil menyentuh luka berdarah di bahunya. Baik. Jika kamu menang, kamu akan mendapatkan harta dharma aku. Jika aku menang, aku akan mendapatkan teknik kamu. Suke mengangguk antusias. Di bawah tatapan semua orang yang heran, Hao Ren menyeringai dan perlahan-lahan mengambil jepit rambut emas ungu Lady Zen. Bab 569. Jepit rambut emas ungu di tangan Hao Ren sebesar jari, dan ada lapisan cahaya ungu di sekitarnya meskipun terlihat emas. Meskipun alam mereka rendah, para pembudidaya di sekitarnya memiliki penglihatan yang sangat baik. Mereka bingung ketika mereka melihat Hao Ren memegang jepit rambut, yang merupakan hiasan wanita. Hehe, kamu lucu, senior. Suke menatap Hao Ren sambil tersenyum. Apakah ini feminin menghiasi harta dharmamu? Dia belum pernah melihat jepit rambut emas ungu sebelumnya dan merasa lucu bahwa Hao Ren mengeluarkan aksesori wanita saat ini. Dilengkapi dengan harta spiritual tertinggi yang masih memiliki sifat spiritualnya, ia tidak berpikir bahwa harta dharma lain manapun dapat mengalahkannya. Hehe, Hao Ren tertawa dengannya. Harta spiritual tertinggi memang kuat, tetapi harta dharma dari Raja Iblis Abadi juga tidak lemah. Hao Ren membuang jepit rambut emas ungu, dan itu terbang ke udara bukannya jatuh. Hua! Aura intens menyebar dari jepit rambut emas ungu. Malam tiba-tiba berubah sangat gelap, dan langit berubah dari hitam pekat menjadi ungu pekat. Energi iblis yang dilepaskan oleh jepit rambut emas ungu langsung menelan langit, benar-benar mengabaikan formasi array. Jepit rambut emas ungu telah direndam dalam aura Lady Zen selama berabad-abad, dan itu mengambil sedikit auranya. Aura ini saja sudah cukup untuk menakuti binatang iblis level 10. Bahkan ekspresi Suhan berubah saat kehadiran jepit rambut emas ungu yang melonjak. Tidak dapat menahan dingin dari jurang yang tak terduga, para pembudidaya muda di sekitarnya menggigil dan memegang satu sama lain sambil mengaktifkan kekuatan kultivasi mereka untuk menahannya. Berdiri di perisai emas, Suke tahu ada sesuatu yang salah. Dia segera mengaktifkan harta spiritual tertinggi berbentuk perisai. Hancurkan! Hao Ren mengucapkan kata itu dengan ringan. Dia percaya bahwa jepit rambut emas ungu yang diberikan Lady Zen bukan hanya harta dharma penerbangan. Setelah dia melihat White Jade Sword dari Suhan yang memperoleh properti spiritual setelah Xie Yujia memperbaikinya, dia tahu jepit rambut emas ungu Lady Zen bukanlah benda biasa. Karena itu mampu mengubah sebidang tanah besar di surga kelima menjadi ungu agresif, ia tahu jepit rambut emas ungu memiliki sifat spiritual. Berbeda dari kecerdasan binatang buas, sifat spiritual harta dharma hampir seperti memori otot bawaan. Ketika diluncurkan, mereka akan melanjutkan gaya pemiliknya dan bertindak sesuai. Harta spiritual tertinggi Suke dapat membelanya tanpa diperintahkan, yang merupakan naluri harta dharma berbentuk perisai yang memiliki properti spiritual.
Melancarkan serangan balik terhadap pembudidaya lainnya adalah kemampuan bawaan lain dari harta dharma ini. Suke hanya harus menyediakannya dengan beberapa bimbingan dan esensi alam, dan itu akan dapat melepaskan kekuatannya. Sekarang, Hao Ren juga melepaskan kemampuan bawaan dari jepit rambut emas ungu Lady Zen. Pergi. Suke menginstruksikan dengan ekspresi muram. Semua perisai emas berbentuk koin kembali ke perisai emas bundar di depan dada Suke. Dengan cahaya keemasan menyilaukan, perisai bundar terbang ke arah jepit rambut emas ungu. Harta spiritual tertinggi ini belum pernah menemukan pasangannya di dunia ini. Jepit rambut emas ungu yang dilempar keluar oleh Hao Ren melintas dan menembak ke arah perisai emas dengan cepat dengan serangkaian afterimages di jalurnya. Apa yang terjadi? Langit berubah warna. Para siswa yang duduk di balkon gedung asrama menjadi gelisah. Langit berbintang sekarang berubah menjadi ungu tua, dan bintang-bintang serta bulan tampak seolah-olah telah ditelan sejak mereka tidak terlihat. Dang! Jepit rambut emas ungu dan perisai emas saling bertabrakan, dan perisai bundar dengan cahaya keemasan mengkilap langsung redup. Tidak mungkin. Suke membelalakkan matanya karena terkejut. Break! Hao Ren mengucapkan kata itu dengan ringan lagi. Jepit rambut emas ungu menyala, dan permukaan keemasannya menyinari cahaya yang menyilaukan. Perisai emas yang sebelumnya agresif tiba-tiba berbalik untuk melarikan diri. Meraih keunggulan, jepit rambut emas ungu mengejarnya dengan cermat. Karena belum pernah melihat adegan seperti itu sebelumnya, Suke segera berteriak, berpisah. Perisai emas redup langsung dibagi menjadi lebih dari 400 potong. Kunci. Hao Ren melantunkan mantra Dharma. Jepit rambut emas ungu mendarat di tanah dengan mantap, dan tanah menjadi ungu. Semua perisai emas kecil di daerah itu langsung kehilangan esensi alam mereka, jatuh ke rumput lapangan seperti panci yang dijatuhkan di dapur. Bagaimana bisa seperti ini? Suke heran. Harta Dharma monster apa ini? Bagaimana Hao Ren bisa menaklukkan harta spiritual tertinggi aku? Menarik. Hao Ren membuka telapak tangannya. Jepit rambut emas ungu terbang dari tanah dan kembali ke tangan Hao Ren. Sebagai hadiah dari Nona Zen untuk Hao Ren, jepit rambut emas ungu membawanya sebagai tuan sementara. Saat ini, Hao Ren tidak cukup kuat untuk membuatnya tunduk padanya, yang berarti bahwa Hao Ren hanya pengguna, bukan pemilik. Tanpa penindasan jepit rambut emas ungu, perisai emas di tanah bergetar sedikit, siap terbang. Ketika semua perisai emas kecil bergabung menjadi satu dan akan terbang ke langit, Hao Ren tiba-tiba meluncurkan energi pedang Hundun yang telah disiapkannya. Kembali. Suke tiba-tiba melompat untuk meraih perisai emas. Bang! Hao Ren menyerang Suke dengan energi pedang Hundun kedua yang telah dia persiapkan. Energi pedang Hundun pertama menghantam perisai emas yang melemah ke dalam kalung Hao Ren sementara energi pedang Hundun kedua menembak ke dada Suke, mengetuknya 10 meter jauhnya. Swoosh! Swoosh! Kedua energi pedang kembali ke telapak tangan Hao Ren. Tampaknya sangat mudah untuk menjinakkan harta spiritual tertinggi. Para pembudidaya muda di sekitarnya tercengang. Hao Ren baru saja mengambil harta spiritual tertinggi dari Suke seperti ini. Pikir mereka. Su Han terkejut dengan kekuatan besar jepit rambut emas ungu dan gerakan halus Hao Ren. Sepertinya Hao Ren mengumpulkan sepotong pakaian alih-alih harta Dharma. Hehe, kamu hebat, senior. Suke mendapatkan kembali keseimbangannya dan berkata sambil tersenyum. Nada suaranya tidak marah atau malu. Dia hanya terdengar kagum. Melihat sudut bibir Suke berkedut, Hao Ren tahu bahwa dia bertindak tenang. Namun, taruhan adalah taruhan, dan dia tidak akan mengembalikan harta spiritual tertinggi kepada Suke. Terkurung di dalam kalung Hao Ren, harta spiritual tertinggi bergegas, memecahkan beberapa botol pil di ruang penyimpanan. Harta spiritual tertinggi tidak ingin ditahan. Harta karun kuno di Nine Dragon Palace akan melarikan diri jika bukan karena penindasan formasi Array yang ada di dunia. Apakah kamu ingin bertarung lagi? Hao Ren bertanya pada Suke. Tidak. Kamu luar biasa, dan aku tidak cocok untuk kamu, senior, kata Suke. Setelah mempertimbangkan beberapa saat, ia melanjutkan, besok, aku akan membayar biaya keanggotaan 500 yuan ke klub kaligrafi. Aku sibuk setelah memasuki sekolah, dan aku harap kamu akan memaafkan aku atas kelalaian aku. Tidak masalah. Aku akan datang dan menemukanmu ketika aku membutuhkanmu, Hao Ren menjawabnya dengan nada yang sama. Setelah mengambil perisai emas, Hao Ren melihat bahwa Suke memang berada di tingkat dui tingkat menengah. Namun, Suke menolak untuk bertempur di pertempuran lain karena ia tidak ingin mengungkapkan kekuatannya. Pria ini benar-benar bisa sabar dan menahan dorongannya.
Hao Ren berpikir bahwa Su ke-100 kali lebih kuat daripada orang-orang seperti Zheng Yitao. Senior, karena kamu suka membuat taruhan, aku akan membawa item yang lebih baik lain kali dan memenangkan kembali harta Dharma ini. Dengan senyum yang tulus, Suke menyapu debu dari pakaiannya sebelum berjalan keluar dari lapangan olahraga. Langit di sekitar mereka kembali normal, dan bulan serta bintang-bintang muncul kembali dari kabut ungu yang surut. Adalah baik bahwa kamu tidak bertarung dengannya karena menjinakkan harta spiritual tertinggi membutuhkan banyak esensi alam, kata Su Han ringan ketika dia melihat Hao Ren berjalan mendekat. Jika kamu suka, kamu bisa memilikinya. Bagaimanapun, sulit bagi aku untuk menekannya dengan ranah aku saat ini, kata Hao Ren. Berdiri oleh Su Han, Lucky tercengang oleh kemurahan hati Hao Ren dalam memberikan harta spiritual tertinggi kepada Su Han. Dia tiba-tiba menyadari bahwa hubungan antara Hao Ren dan Su Han tidak biasa. Aku masih menjinakkan harta Dharma kelahiranku, dan aku tidak menginginkan milikmu. Selain itu, aku pikir Suke akan mencoba mengambilnya kembali, dan kamu tidak dapat membuang masalah pada aku. Su Han memutar matanya ke arah Hao Ren dan berkata. Hao Ren tertawa karena Su Han telah melihat rencananya. Dia memang lebih licik daripada dia. Lucky tercengang lagi karena nada Su Han dingin ketika dia berbicara dengan orang lain tetapi jauh lebih hidup ketika dia berjalan ke Hao Ren. Saudara Hao, aku akan mengisi lapangan, tapi aku tidak bisa mengembalikannya ke keadaan semula, kata Lucky. Tidak apa-apa. Terima kasih. Hao Ren menatapnya dengan penuh terima kasih. Dia hanya ingin menguji kekuatan Suke hari ini dan tidak menyangka bahwa pertempuran akan merusak setengah dari lapangan olahraga dalam prosesnya. Namun, dia tertangkap basah ketika melihat Suke telah membawa harta spiritual tertinggi. Sangat rusak, harta spiritual tertinggi berbentuk perisai ini tidak bisa keluar dari formasi susunan rumit di sekitar kalung yang dibuat oleh Zhen Chongming, tetapi ia harus menyelesaikan masalah ini dengan cepat. Dia melemparkan jepit rambut emas ungu ke dalam kalung, dan perisai emas yang berkeliaran dengan gila segera tenang, takut jepit rambut emas ungu yang telah memberinya pukulan besar. Lusinan pembudidaya tinggal di belakang untuk membantu Lucky membersihkan ladang, dan Hao Ren kembali ke kamar asramanya. Karena jepit rambut emas ungu melukai harta spiritual tertinggi ini, itu adalah waktu yang tepat untuk menjinakkannya. Harta spiritual tertinggi akan memilih tuannya sendiri, sehingga para pembudidaya dengan kekuatan budi yang rendah tidak dapat menjinakkan mereka. Namun, mereka akan memiliki peluang kecil sementara harta spiritual tertinggi ini lemah. Hao Ren merasa seperti Suke meninggalkan harta spiritual tertinggi ini bersamanya karena yang terakhir yakin Hao Ren tidak bisa menjinakkannya. Untuk memberi Suke pukulan signifikan, itu tidak cukup untuk mengambil harta spiritual tertinggi untuk sementara waktu. Sebaliknya, Hao Ren harus membuat harta spiritual tertinggi menjadi miliknya. Suke yang tampaknya terbuka dan langsung bukanlah domba yang tunduk. Dia memamerkan taringnya dengan mengumumkan niatnya mengambil teknik Hao Ren dengan paksa. Nada lembutnya menunjukkan penghinaan terhadap kekuatan dan kepercayaan Hao Ren di latar belakangnya. Hao Ren ingin melihat bagaimana reaksi Suke jika dia bisa menggunakan perisai emas ini. Bab 570. Itu gelap, dan semua asrama telah tenang. Hao Ren telah berlatih teknik Light Shadow membelah pedang 10 kali. Kemudian, dia merasakan bahwa Zhao Jiayi dan yang lainnya sudah tertidur, jadi dia dengan ringan melompat dari tempat tidur atasnya dan mendarat di lantai. Kemudian, dia pergi untuk membuka pintu balkon. Setelah dia keluar, dia terbang menuju surga kelima. Perahu yang diubah dari jepit rambut emas ungu sangat cepat. Pada saat ini, jepit rambut emas ungu tidak memiliki aura sengit yang dipamerkan di lapangan olahraga ketika bertarung dengan perisai emas itu. Sekarang hanya harta Dharma penerbangan yang beroperasi dari esensi alam. Itu juga sangat sepi di dalam Ethereal Summit on Fifth Heaven. Begitu Hao Ren memasuki lembah, dia berlari ke kediaman guanya. Saat ini, perisai emas sedang bergegas di kalung Hao Ren. Hao Ren melemparkan jepit rambut emas ungu ke dalam gua, dan itu mulai bersinar dari tanah, menutupi gua Hao Ren dengan cahaya ungu provokatif yang terang. Ini adalah formasi arai kecil yang meneror. Hao Ren sudah menyiapkan semuanya sebelum dia mengambil perisai emas dari kalungnya. Begitu perisai emas itu mendapatkan kebebasannya kembali, perisai itu segera terbang ke arah pintu masuk. Jepit rambut emas ungu kecil berdiri di pintu masuk, tidak bergerak sedikit pun. Ketika perisai emas ini terbang, ia menyadari ada sesuatu yang tidak beres, jadi segera berbalik. Tempat tinggal gua Hao Ren sederhana, dan hanya memiliki satu pintu masuk. Karena itu, ketika perisai emas ini terbang kembali,
ia berencana untuk menembus Gua Haoren dari sisi lain dan terbang keluar dari pegunungan. Tidak mungkin Haoren akan membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya, jadi dia mengeluarkan energi pedang unsur logam. Ding, energi pedang menghantam permukaan perisai emas dan segera memantul. Bagaimanapun, ini adalah harta spiritual tertinggi. Bahkan jika itu takut dan terluka oleh jepit rambut emas ungu, itu bukan sesuatu yang bisa dikalahkan Haoren dengan satu energi pedang. Ketika Haoren mengeluarkan lebih dari selusin energi pedang, formasi susunan kecil yang dibentuk Zhen Chongming di gua di atas dimulai. Zhen Chongming telah mengatur formasi arai kecil ini untuk Haoren sehingga yang terakhir dapat berlatih menggunakan budidaya petir. Sekarang Haoren telah memprakarsai pembentukan susunan, permata yang tertahan di langit-langit gua mulai menyala satu persatu. Awan mulai menumpuk, dan sambaran petir surgawi kecil keluar. Ketika perisai emas hendak menerobos pegunungan, sebuah petir surgawi melesat dari awan dan mengenai itu. Bang! Petir mulai memudar, tetapi perisai emas tidak tergores. Ini benar-benar layak disebut sebagai harta spiritual tertinggi. Haoren menyaksikan dengan tenang karena terkejut. Petir surgawi juga dikenal sebagai tiangang bawaan. Itu bisa merusak salah satu dari 5 elemen. Namun, harta spiritual tertinggi ini jelas di atas 5 elemen. Bahkan tidak takut akan kilat surgawi. Jika bukan karena jepit rambut emas ungu, perisai emas ini mungkin akan keluar. Haoren mengeluarkan lebih banyak energi pedang, meningkatkan intensitas formasi arai di tempat tinggal gua. Retak, retak, retak. 3 baut petir surgawi yang setebal ibu jari ditembak jatuh dari awan. Di dalam gua, saat ini ada 2 target, Haoren dan perisai emas. Petir surgawi akan memilih yang terkuat untuk ditargetkan terlebih dahulu. Bang! Perisai emas terpecah menjadi 3 perisai kecil untuk menahan kekuatan 3 baut kilat surgawi. Haoren telah mendengar tentang harta spiritual tertinggi dari para saudari Lu. Untuk menjadi harta spiritual tertinggi, satu syarat adalah untuk melayani seorang kultivator yang hebat selama bertahun-tahun dan mengumpulkan energi untuk jangka waktu yang lama. Itu akan memperkuat harta dharma dan bahkan memungkinkannya untuk memiliki beberapa sifat spiritual. Namun, kondisi yang paling penting adalah bahwa ia harus mengikuti seorang kultivator melalui kesengsaraan surgawi. Hanya mereka yang memiliki sifat spiritual dan berhasil melewati kesengsaraan surgawi tanpa dilebur oleh petir surgawi yang bisa menjadi raja harta spiritual tertinggi. Ada cerita tentang harta dharma yang kuat yang memiliki sifat spiritual. Ketika beberapa dari mereka diturunkan ke peladang yang lebih lemah dari mantan majikan mereka yang lebih kuat, mereka membebaskan diri dari perintah pembudidaya yang lebih lemah, memicu kesengsaraan surgawi, dan menjadi harta spiritual tertinggi bagi diri mereka sendiri sebelum terbang ke surga ke-8 atau ke-9. Masih tidak mematuhi, Haoren mengeluarkan lebih banyak energi pedang. Puluhan baut petir surgawi tipis ditembak ke perisai emas. Ada beberapa baut petir surgawi yang melesat ke arah Haoren juga, tapi dia menyerapnya. Perisai emas berdengung, dan itu dihancurkan oleh setengah meter. Itu adalah harta spiritual tertinggi yang telah melalui kesengsaraan surgawi, dan tingkat petir surgawi ini tidak mampu memberinya pukulan destruktif. Namun, petir surgawi masih kuat setelah semua. Itu masih mustahil bagi perisai emas untuk benar-benar tidak terluka ketika beberapa baut petir surgawi menghantamnya terus-menerus. Bas, perisai emas terbang cepat menuju Haoren. Haoren menggunakan kedua tangan untuk memulai teknik dan melepaskan energi pedang 320. Formasi susunan kecil di gua di atas digunakan hingga batasnya, dan puluhan baut kilat surgawi ditembakkan secara bersamaan. Jika Xie Yujia sepenuhnya mengendalikan tungku eliksirnya, maka Haoren menguasai formasi arai ini di kediaman guanya. Jika Haoren adalah satu-satunya hal di kediaman gua, maka semua baut kilat akan menargetkannya. Namun, harta spiritual tertinggi lebih kuat darinya, jadi itu bertindak sebagai perisai untuk Haoren melawan petir surgawi. Semua pembudidaya tingkat puncak menginginkan harta dharma yang kuat untuk alasan yang sama. Harta dharma yang kuat dapat mengambil beberapa petir surgawi selama kesengsaraan surgawi. Zhao Kuo terlalu percaya diri dan ingin melewati kesengsaraan surgawi sendirian tanpa harta. Itu sebabnya dia gagal. Perisai emas ingin menyerang Haoren tetapi berhenti di tengah jalan karena tiba-tiba dipukul dengan puluhan baut petir surgawi. Hampir jatuh ke tanah dan menjadi kotor. Berdengung. Perisai emas mengeluarkan dengungan keras, menghentikan puluhan baut petir surgawi seukuran ibu jari. Haoren melambaikan kedua tangannya dan hendak mengeluarkan lebih banyak petir surgawi. Namun, dia ragu-ragu selama setengah detik dan tiba-tiba berhenti.
Baik, baik. Bahkan jika aku menggunakan formasi arai untuk menjinakkan kamu, kamu tidak akan yakin. Karena kamu tidak mau mengikutiku, aku tidak akan memaksamu. Hao Ren menarik kembali energi pedangnya dan kemudian membuka kalungnya. Masuklah ke kamarku dan istirahatlah. Aku tidak akan mencoba menjinakkan kamu sekarang. Berdengung, berdengung. Perisai emas mengambang di tempat tinggal gua Hao Ren, dan itu mengeluarkan cahaya keemasan yang bangga. Itu tidak mau menuruti Hao Ren tetapi juga menyadari jepit rambut emas ungu, jadi takut untuk keluar. Hao Ren mengambil kesempatan ini untuk mengamati harta spiritual tertinggi ini dengan hati-hati. Dia menemukan bahwa selain cahaya keemasan yang bersinar, tidak ada yang istimewa dari perisai emas ini. Bahkan tidak memiliki desain di dalamnya. Itu hampir seperti piring emas. Lingkaran cahaya keemasan berputar di sekitar tepi perisai emas, dan permukaan perisai tampak baru dan tidak terluka meskipun puluhan baut kilat surgawi menerpa. Hao Ren merasa bahwa perisai emas tidak akan pernah menaatinya bahkan jika dia memukulnya dengan banyak baut petir surgawi. Hao Ren berpikir itu terlalu brutal jika dia merusak kekayaan spiritualnya dan membuang-buang sesuatu yang hebat. Itulah sebabnya dia melambaikan tangannya dan berkata, "Aku tidak akan menyakitimu, tapi aku tidak akan membiarkanmu mengamuk di sekitar juga." Bas, perisai emas mengeluarkan cahaya keemasan yang lebih kuat yang beberapa inci lebih lebar. Itu tidak seperti Little White dan tidak bisa mengerti kata-kata Hao Ren. Sebaliknya, itu hanya bisa merasakan apakah Hao Ren memiliki niat baik atau buruk. Harta spiritual tertinggi akan memilih pemiliknya. Itu adalah naluri harta. Harta ingin mendapatkan pembudidaya yang kuat yang memiliki atribut unsur yang cocok untuk menjadi pemiliknya. Itulah bagaimana mereka bisa menjadi lebih kuat. Hao Ren mengulurkan tangan kirinya dan menyaksikannya dengan tenang. Hanya mereka yang kuat dan cerdas yang pantas mendapatkan harta berharga seperti itu. Jepit rambut emas ungu diam-diam berdiri di depan pintu masuk gua seolah-olah itu adalah penjaga pintu. Perisai emas telah hilang dari jepit rambut emas ungu tetapi tidak untuk Hao Ren. Namun, jepit rambut emas ungu tidak ingin bergabung dengan misi Hao Ren untuk menjinakkan harta. Bang, bang, perisai emas mengeluarkan serangkaian suara keras dan berputar perlahan seolah-olah itu ragu-ragu. Harta spiritual tertinggi juga bisa memilih teman tetapi bukan tuan. Mereka bisa mengikuti pembudidaya tetapi tidak dijinakkan oleh mereka. Namun, selama ribuan tahun ini, kultivator terlemah yang diikuti oleh perisai emas ini adalah kultivator Naschen Soul Realm tingkat atas. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.